Mana besar tidak? Jadi untuk tidak memperpanjang waktu lagi Bun ya, ini udah hampir jam 8. Jadi jangan khawatir, kita akan terus sesuai dengan waktunya. Kalau nanti ini jam 8 berarti nanti kemungkinan selesainya jam 9 lebih gitu Bun ya. Jadi jangan khawatir, waktunya nggak saya kurangi, tetap saya akan sesuaikan, akan saya tambah terus. Sekarang kita langsung mulai saja mengenai pembelajaran komputer ini. Yang pertama, tolong Bunda siapkan dulu catatannya Bun ya. Nanti ada catatan juga sedikit di sini. Ini mesti banyak yang masuk. Kita langsung masukkan. Oke, yang baru bergabung, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 2 peserta yang baru bergabung. Suara saya cukup terdengar jelas Bun ya. Jadi saya coba untuk memperlambat tempo mengajar. Jadi mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ini cukup dipahami ya Bun ya. Jadi nanti kalau kecepatan tolong disampaikan. Nah, kalau kecepatan. Jadi kalau ada yang bertanya nanti mikrofonnya diaktifkan Bun ya, terus dimatiin kembali supaya nanti teman-teman kita peserta yang lain itu bisa menikmati atau mengikuti materi ini dengan baik. Oke, sebelum kita mulai, jadi sedikit pengenalan dulu mengenai apa itu komputer. Saya nggak akan menjelaskan lagi komputer adalah nggak lagi Bun, karena itu bisa Bunda cari pengertiannya yang ada di apa namanya di Google atau di search engine, atau barangkali bisa Bunda pelajari juga di buku-buku TIK, itu banyak membahas mengenai apa itu komputer. Nah, saya akan membagi 3 bagian di komputer ini Bun, 3 bagian. Yang pertama yang disebut dengan hardware. Ini harus kita bahas dulu. Mengapa? Karena nanti kalau ada orang yang bertanya, yang rusak itu apanya? Nah, yang rusak itu misalnya adalah kita bisa jawab hardware-nya, ya, atau misalnya hardware-nya apa-apa saja rusak. Seringkali kita menemukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Atau misalnya software-nya apa-apa saja. Nah, ini sering kita temui pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah, malam ini saya akan jelaskan sejelas-jelasnya mengenai 3 komponen utama yang ada di komputer. 3 komponen utama. Yang pertama yang kita sebut dengan hardware. Jadi hardware ini, hard itu adalah keras dan ware ini adalah perangkat, berarti ini adalah perangkat keras. Ini kalau dalam istilah bahasanya, sebenarnya dalam istilah bahasanya ini adalah perangkat keras. Nah, contohnya apa saja? Contohnya bisa dilihat di sini. Ini ada monitor, kemudian ada mouse, ada keyboard, ada CPU. Nah, terus apa lagi? Ada lagi misalnya printer, ya. Apalagi HP, flash disk, ya. Kemudian hard disk. Nah, itulah dia contoh-contoh daripada hardware. Nah, sekarang yang saya tanyakan adalah apa itu hardware menurut bahasa kitanya, Bun? Supaya kita bisa memahami apa itu hardware. Bagi yang mudah bertanya, mau menjawab, silakan mic-nya diaktifkan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hardware ini contohnya adalah monitor, mouse, keyboard, CPU, dan lain-lainnya. Nah, sekarang apa itu hardware? Perangkat keras, Pak. Ya, perangkat keras. Dalam bahasa arti kita, Bun, dalam artian kehidupan kita sehari-hari. Dengan contoh yang saya sampaikan ini gitu. Supaya apa? Memahami perangkat keras itu yang bagaimana, kan gitu ya Bun ya. Nah, silakan yang mau menjawab lagi, yang membetulkan. Bendanya terlihat. Ya, yang terlihat. Oke, betul-betul. Tinggal tambahkan lagi sedikit lagi Bun. Yang terlihat dan bisa diraba atau dipegang. Ya, yang terlihat bisa dipegang dan bisa diraba. Nah, contohnya yang saya sebutkan ini semuanya kan bisa dilihat dan diraba. Nah, ini cara saya menjelaskan istilah-istilah yang ada di komputer. Jadi saya nggak menggunakan bahasa ilmiah, yang saya gunakan adalah bahasa kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu tadi kita membahas mengenai hardware.
Sekarang kita akan bahas mengenai software. Software ini pernah dengar kata soft. Soft ini kan lembut. Yang punya soft, lembut. Ware, perangkat. Berarti kalau kita gabungkan dalam istilah perkatanya adalah perangkat lunak. Nah, contohnya Microsoft Windows, ada Office, ada Word, ada Excel. Nah, sekarang istilahnya apa, Bun? Apa itu software? Dari contoh-contoh yang ada. Silakan yang udah mau jawab, aktifkan mic-nya. Supaya nggak ngantuk, Bun. Jadi kita ada tanya jawab. Program ya. Iya, Program yang program-programnya. Ya, itu contoh-contohnya, Bun. Dalam istilah kitanya apa? Yang mudah dilihat, terus yang mudah dilihat dan bisa digunakan. ya bisa digunakan, betul. Terus mudah dilihat tapi nggak bisa dirasakan atau dipegang, ya. Sifatnya hanya visual saja. Nah, jadi simpel kan, Bun, cara membuat istilahnya. Nah, kemudian yang ketiga ini belum saya buat lagi. Yang ketiga yaitu yang disebut dengan brandware. Nih, lihat tulisannya, brandware. Apa itu brand, Bun? Brand. Ayo yang mudah bahasa Inggris. Brand ini adalah ya, otak. Jadi brand ini adalah otak. Jadi kalau word ini adalah perangkat otak. Jadi kalau kita gabungkan adalah perangkat otak. Siapa ini? Yaitu kita yang mengendalikan komputer. Ya, jadi inilah kita disebut dengan user. Ya, ini kitanya. Nah, oke. Pengguna. Ya. Nah, sekarang sesuai dengan tema kita hari ini, sesuai dengan pembelajaran kita, yang kita pelajari itu adalah yang kita pelajari, ya, ada 3. Yang pertama yaitu Microsoft Windows. Ya, Windows ini kalau kita pelajari dia nggak terasa, tapi dia ngikut sendiri. Windows ini apa yang dipelajari? Yaitu mengenal layar-layar atau komponen-komponen dalam sebuah aplikasi. Terus apalagi yang kita pelajari selama kurang lebih 12 kali pertemuan ini? Yang jelas yang kita bahas yang pertama yaitu Microsoft Word. Ini yang pertama, Bunda. Ya, Microsoft Word. Terus yang kedua adalah Microsoft Excel nanti setelah ini. Terus yang terakhir itu adalah PPT. Nah, nanti bagi yang pengen membuat media ajar atau membuat presentasi atau membuat iklan-iklan untuk promosi nanti menerima tahun ajaran baru nanti, Bun, ya. Itu silakan nanti di PPT akan kita pelajari. Tapi sabar dulu. Ini yang terakhir. Tapi yang pertama ini kita bahas dulu Microsoft Word. Oke. Sekarang silakan aktifkan Microsoft Word-nya, Bun, ya. Silakan aktifkan. Ya, seperti tampilan saya ini. Kelihatan, Bun, layarnya, Bun? Kelihatan layar di Zoom-nya? Belum. Kelihatan? Belum ada, Pak. Belum ada kelihatan Belum. layarnya? Ya. Belum, Bun, ya? Ya. Belum. Nah, kalau yang ini kelihatan, Bun? Oke. Ya. Ah, ya. Oke. Ya. Kelihatan, ya. Oke. Oke. Sekarang mengapa Word ini? Karena Word ini kan kalau kita ibaratnya induknya program. Jadi Word ini induknya program. Jadi kalau kita mengenal atau bisa mengoperasikan Word, ya, itu nanti yang aplikasi lain-lainnya itu sangat mudah kuasai. Nah, jadi Word ini nggak seperti anggapan yang kita bayangkan selama ini, hanya untuk ngetik-ngetik, ya. Tapi banyak Word ini yang akan kita bahas di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi Microsoft Word, maka kita kenal dulu, Bun, dengan komponen-komponennya. Yang pertama yang ada di setiap aplikasi atau di setiap program di komputer itu tidak lepas dari yang namanya menu. Nah, yang di atas ini, Bun. Kelihatan, Bun, ada file, ada home, kemudian ada apa lagi sebelah kanannya, Bun? Ada insert. Nah, aktifkan sekarang, Bun, ya. Aktifkan sekarang di laptop Bunda. Aktifkan laptopnya sekarang. Sama-sama kita simak. Ya, ini ada insert, ada page layout, ada preference, ada mailing. Nah, Bun, ini kira-kira yang Bunda gunakan sekarang ini itu aplikasinya yang Office berapa, Bun? Rata-rata.
Yang sekarang di laptop Bunda atau di komputernya, Office berapa rata-rata Bun? Word berapa? Ada Microsoft Word itu 2010, ada 2013, ada 2016. 2010. 2010. Oke, mantap. 2010, 2013 itu hampir sama Bunda. Jadi nggak usah khawatir, itu sama. Yang beda nanti, yang sangat mencolok bedanya adalah Office 2016 sama Office 2007. Nah, itu sangat jauh bedanya, Bun. Tapi bagi yang 2010 sama 2013 itu nggak ada bedanya, itu sama saja. Karena yang saya gunakan ini pun 2010 gitu. Nah, 2013 sama. Ya, bentuknya itu sama. Nah, kemudian di layar komponen ini kita ada mengenal dengan istilah toolbar. Jadi setiap menu yang kita klik, misalnya sekarang saya akan klik menu apa nama Bun? Coba perhatikan di laptopnya. Yang saya klik menu Home. Menu home. Kalau kita klik menu home, nanti yang akan muncul di sini itu adalah toolbar formatting dan toolbar standar. Ya Bun ya. Toolbar formatting dan toolbar standar. Jadi setelah kita aktifkan umpamanya begini. Nanti kan saya minta silakan klik menu insert. Klik di sini insert. Terus nanti lagi klik misalnya menu review. Klik menu review. Tapi setelah klik menu-menu ini, maka kita wajib kembali ke menu home. Nah, gitu caranya. Mengapa? Karena di menu home ini itu terdapat toolbar formatting dan toolbar standar yang mana penggunaannya rutin kita lakukan. Ya, misalnya membesarkan huruf, mengecilkan huruf, ya Bun ya. Kemudian membesarkan, kemudian merubah fontnya. Nah, semuanya ada di home. Nah, jadi ini saran saya, kalau udah mahir betul kita nggak apa-apa, kita berada di, begitu kita klik insert ya insert aja, nggak masalah. Cuma kita lebih bagusnya begini, kembali ke home. Supaya apa? Supaya terjadi disiplin ilmunya di sini nanti. Jelas. Nah, yang toolbar formatting itu yang mana aja, Bun? Coba Bunda sebutkan nama-nama gambarnya. Toolbar formatting, contoh-contoh gambarnya, Bun. Atau disebut dengan ikonnya. Yang mana formatting, Bun? Formatting itu asal kata dari format. Format itu adalah merubah bentuk. Jadi ikon-ikon yang sifatnya merubah bentuk itu adalah nih. Ya. B, bentuk huruf B. Kemudian nih bentuk huruf U. Jadi saya nggak sebutkan nama ikonnya dulu. Kemudian di sini ada huruf U, ada huruf I miring. Jadi enaknya kita di komputer ini, kita nggak harus menghafal semua ikon-ikonnya. Jadi saya nggak minta Bunda hafalkan karena jumlah ikon yang ada di aplikasi ini itu ratusan. Nah, kan banyak tuh Bunda. Mungkin saya suruh ngapal. Mendingan Bunda ngajar anak-anak didik aja daripada ngapal ini kan. Nah, tapi di sini dengan tidak kita menghafal, nanti akan hafal sendiri Bun gitu. Akan hafal sendiri dengan metode pembiasaan. Nah, ini dia. Yang rutin dilakukan di anak-anak TK kan seperti itu, pembiasaan. Jadi kita yang intinya dalam belajar ini adalah pembiasaan aja, membiasakan. Jadi ini nggak perlu dihafal-hafal. Oke, sekarang begini. Untuk mengetahui nama daripada sebuah ikon, kita tinggal arahkan saja ke sini. Nah, silakan Bunda praktekkan. Ya. Muncul nggak namanya di sana bold? Ya, muncul ya. Berarti ini sesuai dengan bentuk ikonnya, ini adalah menebalkan teks. Terus di sini ada italic, kemudian ada underline, terus sampai ke just TV, ya, sampai ke ini mewarnai atau shading, mewarnai dasar-dasar daripada gambar. Nah, ini semuanya adalah toolbar formatting. Yang di atas ini ada calibri, terus ada angka 11 atau disebut dengan font size. Ada di sini ada A besar, A kecil, ya Bun ya. Deretan-deretan inilah yang disebut dengan toolbar standar. Ya, toolbar standar. Oke. Kemudian komponen layar ini itu tidak terlepas dari yang namanya dua roll. Ada dua roll Bun. Yang pertama roll yang tegak lurus yang ini.
Yang kedua role yang mendatar yang ini. Nah, role ini pun bisa nanti diedit ada apa namanya? Diperbaiki atau dikutak-atik itu bisa. Misalnya begini. Kita akan coba menghilangkan role-nya. Nah, ini kadang-kadang kan ada tuh laptop begitu diaktifkan role-nya nggak ada. Nah, ini yang bingungnya. Jadi kalau nggak ada nggak usah khawatir. Silakan klik menu review. Ya Bunda, klik menu review semuanya Bun. Sambil catat Bun ya, Review. catatannya judulnya cara mengaktifkan role. Nah, itu mencatatnya. Cara mengaktifkan garis miring menghilangkan role karena caranya sama. Cara mengaktifkan atau menghilangkan role. Sudah Bun? Nanti catatan komputernya penuh tuh Bun. Penuh komputer itu catatannya. Sudah ada catat? Kita sembar aja nggak apa-apa kalau misalnya apa nanti ingat. Sudah. Caranya klik menu review. Maaf, klik menu view. View. Bukan review, view. Review atau view ya? View, bukan review. Yang paling ujung sekali. Yang paling Iya. sebelah kanan. View udah. Nanti. Nanti. Geser ke sini mana sih? Nah, terus Suruh klik di klik sini view. ruler. Ada sini ruler Bun ya. Ruler. Ada Bun? Ruler. Ada checklistnya. Silakan diklik. Nah. Ruler, oke. Hilang role-nya. Ini Bu, di sini. Oke. Hilang ya. Nah, kalau hilang role-nya, sekarang tampilkan lagi Bun. Tampilkan role-nya kembali. Tarik aja. Tampilkan lagi. Ya, Klik klik apa lagi. ya? Diklik lagi. Klik lagi kotaknya. Rulernya. Ya, ruler itu View. diklik lagi kotaknya. Oke. Hidup role-nya lagi. Muncul lagi Bun. Ya, muncul. Ya, muncul lagi ya. Oke, nah inilah dia. Jadi sifatnya dia on off. Di situ dimatikan, di situ pula dihidupkan. Oke, ya Bun ya. Nah, sekarang kalau udah begini, jangan lupa apa tadi pesan saya tadi? Klik kembali menu home. Ya, klik kembali menu home. Nah, itu pesan saya tadi. Jadi setelah kita kutak-katik yang lain, kembali ke menu home. Jadi ini supaya ada disiplinnya sedikit Bun. Disiplin menggunakan aplikasi. Oke. Jadi Sekarang apapun role ini kembali kan udah aktif semua Bun ya. Role-nya udah aktif semua Bun. Oke. Nah ya, udah aktif. Sekarang coba perhatikan paling role-nya ini paling sudut tuh angka berapa Bun? Coba sebutkan saja. Ada enggak yang angkanya hanya 10 saja? Paling sudutnya ini. Mas, sudutnya mana ya? Kalau sudutnya yang sebelah kanan, di sini di angka 16, saya kan 16 sekarang nih Bun. 16 atau bisa 15 atau bisa 17. Berarti itu satuannya adalah sentimeter. Ya, sentimeter. Bagi yang jaraknya jauh-jauh, itu nanti paling sudut di sini nanti itu 9 atau 7 dia paling banyak tuh. Ada Bun 7 ya. 7 ya. Nah, kalau 7 7 ya. berarti itu satuannya inci Bun. Yang punya Bunda inci. Ada nggak Oh, lagi nggak kalau- yang lain? Kalau 7 berarti inci ya. Inci, ya inci. Yang sementara yang kita aktifkan itu adalah yang sentimeter. Nah, nggak usah khawatir Bu, nanti kita akan coba mengeditnya lagi. Kita akan coba mengubah role-nya nanti. Oh gitu ya. 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 Oke, sekarang kita akan coba mengubah satuan role. Silakan dicatat kembali. Mengubah satuan role. Tar dulu ya. Ya. Ini penting Bun, karena nanti role-nya di setiap komputer itu pasti beda-beda, nggak ada yang sama. Ada yang orang suka yang inci, ada orang-orang suka yang senti. Nah, kalau saya kan lebih fokus ke sentimeter. Senti berapa tadi ya? Ya Bun? Yang senti sampai angkanya sampai berapa? Ya, pokoknya kalau yang senti di atas 14. Kalau senti. Ya, di atas 14. Kalau yang inci itu di atas 9. Ya, di atas 9 atau di atas 8. Itu yang inci, jaraknya itu jauh-jauh. Oke, Iya, sekarang saya kita 7. mulai mencatatnya yaitu cara mengubah satuan role. Nah, ini penting nih. Ya, Iya, cara oke. mengubah satuan role. Oke. Siap? Ya. Ya, kita mulai. Siap. Klik menu file. Nih lihat Bun ya. Klik
menu Oke. file. Lihat mouse saya Bun yang bergerak-gerak nih, lihat Bun. Klik menu file. Mana ya? Nggak kelihatan ya. Nah, kelihatan nih. Nah, ya Bun ya, lihat mouse saya, ini paling sudut. Di sebelah home. Di sebelah home itu ada file kan? File. Ya, file. Ada Sebentar filenya, ya. Bun? File. Kalau nggak ada file biasanya bulat-bulat di situ Bun. Di samping home tuh dia bulat Iya. biasanya tuh. Ada bacanya file. Ya, Nah. habis file. Kemudian klik option. Paling bawah. Oh, Option. Ya, dia Oh, oke, satu-satunya di sana, nggak ada yang lain. Dia sendiri option, Iya. option tulisannya. Ya, siap. Ya. oke. Oke, pelan-pelan dulu Bun ya. Oke. Nah, dah itu dulu, cukup Ya. itu dulu. Nanti muncul jendela, lihat zoomnya baik-baik. Seperti ini jendelanya. Ada general, Ya, ada display, roofing. oke. Yang kita pilih sekarang adalah add fund. Nih, klik add fund. Ya, Oke. sudah catat? Ya. Nah, catat Sebentar sekali ya. sambil dipraktekkan, catat. Karena kan saya kan nggak laju-laju, pelan-pelan aja. Expand-nya diklik. Ya, diklik F-nya Bun. Nah, itu dulu. Oke. Ya. Sudah? Nah, nanti kan muncul di sebelahnya ini seperti ini. Nah, ini kita gulung layarnya ke bawah. Lihat di sini, gulungnya di sini di atas cancel ini kan ada segitiga. Kita klik-klik aja Bun, Ya. pelan-pelan, jangan laju-laju. Klik-klik terus. Klik terus. Perhatikan nanti di Coba sini ya. Bun. Sekarang kan berada di cut copy and paste. Terus kita turunkan terus ke bawah, pelan-pelan. Biar aja lama, nggak apa-apa. Yang penting berjalan dia. Nah, ketika muncul display, nah nih, muncul display sekarang kan? Sebentar ya. Terus sampai ada bacaan display. Sudut. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jangan lagi Bun. Saya nggak kemana-mana, di sini aja terus. Nah, terus. Display terus. Sudah muncul display Bun. Yang sudah standby dulu. Yang belum silakan cari displaynya sampai dapat. Display bacaannya. Ya. Ada keluar displaynya Bun. Oke. Ya. Udah muncul Ya, ya? ketemu. Udah ketemu, oke. Setelah ketemu, di sini ada show measurement unit. Di ujungnya ada, ini dia, ada yang sentimeter, ada yang inci. Jadi kalau misalnya iya, Pak. satuannya yang inci aktif, di sini inci. So, Nah. apa ya? Show measurement Show. unit, pas di bawah display itu betul Bun, di bawahnya betul. Di bawah display itu kan Ini ada ya. show this number, terus ada show measurement unit. Nah itu ada ujungnya sentimeter. Saya masih inci tuh Ya, ya. iya betul, itu inci itu ya Bunda, betul loh. Nah sekarang silakan Saya klik punya segitiganya, sentimeter. klik segitiganya. Nah ini kan ada inci, ada sentimeter di sini, Nah, ya Bun ya. Yang Kelihatan? klik ini. Diklik ya. Nah sekarang yang Bunda oke. klik, segitiganya kan diklik nih. Segitiganya Bun, jangan yang ininya, nak muncul nanti. Yang segitiganya pada Ya. sentimeter. Terus pilih di situ Terus? milimeter. Yang Oh, nomor yang 3. diklik milimeter ya. Yang nomor 3. Tak dulu pelan-pelannya. Mau tak catat sudah, dulu ya. Sudah. Ya. Pilih dulu satuannya. Saya contohkan milimeter. Ini contoh. Semuanya pilih milimeter dulu. Biar sama-sama kita Bun. Ya, milimeter. Ya, oke Ayah. Nah, kalau sudah milimeter, kemudian klik OK. Diklik Bun ya. Muncul milimeter di sini. Oke. Setelah muncul, diklik. Kemudian lanjutkan lagi Oke. klik OK di bawah ini. Oke. Nah, lihat rollnya. Bentuknya seperti apa sekarang? Oh iya. Sampai 180. Ya, 180. 180. Nah, itu benar. 180. Ini adalah satuannya milimeter. Meter. Ya, Bun ya. Nah, sekarang silakan Bunda rubah kembali satuannya menjadi sentimeter. Caranya sama seperti tadi Bun. Silakan. Dari file lagi ya ya. Ya, dari file lagi. Lihat catatannya Bun. Ya, File. File Terus. display Option. kan? ya. File Option. terus satu itu. Play. Option. Ya, lihat catatan yang tadi. Supaya catatnya Sentimeter, benar, ya? jadi harus disimak lagi catatannya Bun. Oke Terus, Pak. Mau? Segitiga ke bawah. Ya, Nah, habis di ya pilih display. Pak.
Advance, terus habis advance. Oh, Ya, segitiga ke bawahnya muncul ya? nggak muncul. Iya, yang kanan, pojok kanan kok segitiga ke bawah nggak mau muncul. Yang di mana sekarang Bunda berada di posisinya? Saya sudah klik display. Ya, klik display dulu Bunda di sini. Ambil file. Iya. File terus Ya. Kemudian klik option. Ya, option sudah. Sudah. Kemudian ambil advance. advance. Setelah advance, Maaf ya. Oke, maaf ya. Advance-nya Nah. belum diklik. Wah, itu dia nggak muncul dia, Bun. Advance-nya kalau ada klik dia nggak muncul. Klik advance-nya, Iya, baru iya. klik yang segitiga di bawahnya. Terus pelan-pelan Ada diklik. Oke. Ya. Ya Allah. Nah, kemudian pilih sentimeter. Udah dipilih, Bun? Pilih Udah, Pak. sentimeter Ya. ya. Sudah? Oke. Ya, kalau sudah sentimeter, di sini kan measurement of unit-nya pastikan sentimeter dulu. Setelah itu baru diklik Ya. oh, oke. Lihat hasilnya, Bun, perubahannya. Jadi 19. 19, iya. Berapa jadinya? 19 19. ya. Nah, itu dia benar, Bun. Ini berarti kita ngatur yang ukuran kertasnya ya. Apa Bukan, gimana Bunda. sih ya Ini maksudnya? kita mengatur satuan roll-nya. Jadi nanti kalau kita kerja, kita bisa nanti mengaturnya itu sesuai dengan satuannya, Bun. Ya, misalnya nanti kalau saya minta letakkan di posisi 2, berarti kita udah tahu nih roll-nya di posisi 2 gitu. Oh gitu. Siap kan? Mengatur satuan roll. Oke. Nah, terus masalah yang berikutnya adalah coba perhatikan sekarang layar Bunda, ada nggak garis pinggir Bunda di layarnya itu? Garis kotak ada nggak di tengah-tengah layarnya ada kotak sini ya sesuai dengan margin atau batas markanya. Ada marka tuh ada kotak, ada nggak? Kotaknya putus-putus itu kalau di print nggak kelihatan dia ada nggak? Ada. Ada Bun ya? Terus Ada tuh yang punya, ada yang tidak gitu. Saya yakin ada yang punya. ini mah saya kan itu di Ya, Bun. akan ada yang batas putih sama yang enggak ya. Jadi Ya. yang di atas gelas kan itu gelap. Oh itu, Terus itu yang di bawah- namanya, itu marginnya Bun, itu biar aja, memang bukan gelap, warnanya abu-abu. Itu betul itu. Oh gitu. Nah, maksud saya tuh, ada enggak garisnya di sini nih? Garis atau disebut dengan teks bundar. Nah ini juga salah satu yang muncul di laptop kita nanti Bun, ini harus kita bahas sekarang. Supaya apa? Supaya Mana? nanti kerja kita nggak terganggu. Oke, sekarang catatannya adalah menampilkan atau menghilangkan teks bundar. Menampilkan atau menghilangkan teks apa ya? Teks bundar, teks bundaris. Bundaris. Ya. Oke. Sudah? Nah, Ya. ini walaupun apa ini penting nih Bunda, karena harus saya ajarkan dulu cara ngedit-ngeditnya. Jadi jangan hanya pakai aja bisa, nanti begitu ada masalah bingung gitu kan. Sekarang Bunda harus Ya. atasi masalahnya dulu, baru nanti kita pakai. Ya, Oke. betul ya. Sekarang silakan klik menu file. Menu file lagi. Ya, klik menu file. Sebentar ya. Ya, saya tunggu Bun ya. Pelan-pelan aja saya ngajarin nggak lama-lama, nggak laju-laju. Yang penting dipahami. Ya oke ya. Ya. Terus kalau sudah klik option. Klik option. Sama ya. Option. Option mana tuh? Udah ya. Oke. Klik option. Udah, kemudian klik add fund yang tadi juga. Advance lagi. Ya, add fund lagi. Oke ya ya Allah advance si advance tadi lupa saya. Sudah. Terus sama juga yang Iya, iya. tadi kita naikkan dulu layarnya, scroll dulu ke atas. Ya. Kita scroll Scroll dulu ke ke bawah. atas, scroll terus dia naik ke atas nih. Kalau kita klik ke bawah dia ke atas.
Nah, nanti Iya. muncul di sini show document content. Ada Sampai kata bawah itu ya. bacaannya show document content. So, Dia nanti itu ada dokumen. card, copy paste, kemudian ada image size. Ini lihat di layar saya, show document content. Ada Bunda? Mana? Show document content di sini. Pastikan klik Bentar F4 ya. dulu, kalau enggak muncul tuh dia. So, Ya, cari sampai itu dapat Bun. tempatnya Ya, pokoknya tempatnya dia di bawah. sebelum display dia tuh, sebelum So, display. dokumen. Oh, sebelum display. Ya, sebelum display. Berarti terlalu ke Kalau display Saya itu lah terus ke terlalu- bawah tuh, Bun. Naikkan ke atas lagi. Muncul Ya, tuh saya show terlalu- document content. Nah, ini kan display di bawah nih. Ini display di atas display, pas ke atas display itu betul. Di atas display. di atas display ya. Konten oke, iya ya. Nah, muncul Bun ya. Nah, setelah muncul di sini show document content, lihat di sini ada nggak namanya teks Bundaris? Show teks Bundaris nih, show teks Bundaris. Nah, checklistnya kan hilang nih Bun ya, checklistnya hilang. Sekarang silakan checklistnya diaktifin Bun. Oh, so tag Bundaris diklik ya. Ya, diklik show teks Bundarisnya diklik. Sudah. Silakan klik OK. Ya, apa yang muncul? Muncul, Pak. Nah, itulah dia sering muncul, Bun. Jadi ini nggak mengganggu dia. Ini nggak mengganggu. Kalau di print dia nggak kelihatan. Ini hanya menentukan bahwa batas pengetikan kita itu dengan batas kertasnya itu jelas. Nah, ini dia. Ya. Oh, oke, udah muncul ya. Ya, udah muncul ya, Bun ya. Nah, sekarang saya minta supaya ini nggak mengganggu. Ini kan susah juga nih nanti kalau kita ngetik-ngetik kan, apalagi mengaktifkan gambar nih nanti akan ngikut. Jadi silakan Bunda hilangkan kembali Bun. Hilangkan teks Bundarisnya. Silakan. Baik. Berarti file lagi. Iya. Nah, itu option on. Sebelum Oke. Tang. sebelum oke. Ya, hilang. Hilang, Pak. Sudah Bun bisa? Berhasil. Hilang ya? Ah, mantap. Aja nggak saya apa kata itu? Nggak saya tes dulu. Saya coba dulu Bunda ternyata bisa sendiri ya. Nah, ini saya lagi ngilangkan. Ya, saya hilangkan juga. Ini lihat lagi, saya menghilangkannya sama. Kita pelan-pelan aja dulu naikkan ke atas, terus jumpa dengan show text content saya aktifkan ini. Nah, inilah yang sering terjadi salah satunya di layar kerja kita nanti, ya Bun ya. Nah, itu yang biasa terjadi. Oke Bun, udah penuh catatannya belum? Kita lanjut ya. Masih sanggup? Oke, kita lanjut lagi. Sekarang silakan lihat di keyboardnya Bun. Di keyboard laptopnya, ini harus saya kenalkan juga nih keyboardnya. Walaupun sering lihat setiap hari melihat keyboard nih, ya. Tapi saya akan tunjukkan dulu cara dan fungsinya. Fungsi keyboard gitu toh ya. Ya, lihat keyboardnya dulu Bun ya, lihat dulu. Saya akan kenalkan dulu Ya. keyboardnya supaya apa saya kenalkan supaya nanti bisa bisa kenal dengan keyboard. Kalau nggak saya kenalkan nanti nggak kenal dengan keyboard. Jadi harus kenalkan dulu. Yang Ini paling ya. atas kita mulai dulu dari sebelah kanan. Lihat sebelah kanan Bun. Sebelah kanan Bunda. Di situ yang paling atas kan ada del. Ada Bun ya. Sebelah kanan Bun. Delete. Delete. Ya. Delete. Terus di sebelah kirinya ada insert, ada post break, ada print screen, F12. Itu nanti akan kita bahas semuanya seiring dengan perjalanan materi sampai F1. Kemudian ada escape. Escape itu tulisannya ESC. Jadi nanti kalau saya bilang escape berarti klik ESC. Di bawah Ya. ESC itu ada tak terhingga.
sebelum angka 1. Di bawahnya ada tombol tabs. Nah, tombol tab ini nanti itu kita fungsikan ketika nanti kita belajar mengenai tabulasi. Nah, ingat tuh Bun ya. Jadi nanti kalau saya bilang klik tekan tombol tab, berarti udah tahu tuh pandangan matanya ke arah tombol tab. Jadi Baik. nggak mencari lagi yang Ya, mana tab ya. Nah, nggak cari lagi. Terus di bawah tab itu ada caps lock. Fungsinya apa Bun? Caps lock itu Bun? Huruf besar. Ya, untuk mengaktifkan tombol huruf besar, huruf kecil. ya, mengaktifkan Besar. tombol huruf besar, huruf kecil. Besar. Di bawahnya ada save. Nah, save itu nanti akan kita gunakan seiring dengan perjalanan materi. Tombol kontrol juga ya, itu ada nanti perjalanan materi kita ya. Nah, intinya nanti tombol ini akan kita gunakan semuanya ya, tapi nggak kita gunakan saat ini. Misalnya ini gunanya ini enggak, itu nanti nggak akan paham-paham. Jadi supaya paham bagaimana saya kenalkan berdasarkan dari perjalanan kita di materi nanti. Itu cara mengenalkannya dengan lebih dalam. Oke. Sekarang kita akan coba membuat judul teks. Ini kelihatannya sederhana Bun ya, tapi ini betul-betul ada ilmunya nih, isinya sangat luar biasa ya. Ini yang kedap-kedip apa namanya Bun? Yang kedap-kedip ini Kursor. ayo yang Kursor. tahu? Kursor. Ya, kursor. Jadi kalau dalam istilah Word yang kedap-kedip ini namanya kursor. Apa itu kursor Bun? Fungsinya untuk apa? Menandai di tempat kita ngetik. apa Iya, gimana? menandai tempat kita akan mengetik. Ya, itu fungsi kursor. Jadi sekarang ini kalau kita ngetik, teks kita itu berada di mana, Bun? Di kiri, di tengah, atau di kanan? Jadi, Di kiri, Kiri. ya, karena kursornya berada di kiri. Sekarang kita akan mengetik, tapi dari tengah. Nah, jadi kalau ingin ke tengah, itu kita nggak tekan spasi, nggak, Bun? Lihat di atas ini, di menu ini kan ada toolbar namanya toolbar 4 sekawan nih Bun. Ya kemana-mana nih 4 terus nih. Ya. Jadi yang kita klik yang tengah ini Bun, namanya icon center. Ya di sini. iya. Icon. Yang kedua ya. Ya nomor 2. Silakan diklik. Nah setelah diklik kursornya berada di tengah-tengah Bun ya. Nah, oke. Sekarang kita aktifkan semuanya tombol caps lock. Nah berarti perintahnya adalah membesar atau membuat huruf besar atau membuat huruf kapital. Ya. Tes dulu Bun. Saya tekan caps lock, tes dulu. Ada yang laptopnya itu kadang lampunya nggak hidup. Tapi begitu diketik hurufnya besar semua. Ada yang lampunya hidup. Berarti itu udah jelas kalau itu huruf besar. Nah, sekarang kita tes dulu. Kita tekan P dulu Bun. Nah, huruf besar atau huruf kecil P-nya. Kalau huruf kecil berarti hapus lagi. Kemudian hidupkan lagi caps lock-nya ya. Kemudian pastikan huruf besar. Besar. Udah, kita mulai mengetik pelan-pelan aja Bun. Pendidikan anak usia dini. Pelan-pelan aja. Nah, gitu, cukup. Sudah? Oke. Dah. Teks ini, perhatikan teks ini baik-baik ya Bun ya. Kursor kita sekarang berada di paling kanan. Paling kanan. Paling kanan karena kita akan melanjutkan pengetikan berikutnya. Sekarang ini saya minta kursornya kita letakkan di antara antara usia dan dini. Letakkan tengah-tengah ini Bun. Lihat kursor saya sekarang antara usia dan dini. Pokoknya boleh di antara di sini boleh. Pokoknya kursornya berada di tengah-tengah antara usia dan dini. Ya, dan Ya, ini. kursor berada di sini. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang gini, perhatikan tombol keyboardnya sebelah kanan. Di sana ada tombol del, ada tombol backspace. Saya rasa Bunda udah paham nih. Kedua tombol ini fungsinya sama. Sama-sama menghapus. Ya Bun ya? Sama Bun ya? Sama-sama menghapus. Yang saya tanyakan sekarang adalah bedanya tombol delete dengan backspace ini di mananya Bun? Backspace satu huruf. Ya, satu huruf. Kalau delete? Huruf ke kiri. Semua. Ya, satu huruf sebelah kiri. Kalau delete? Semua. Satu garis. Ya, jadi del dengan backspace ini dia sama-sama menghapus. Perbedaannya adalah
kalau backspace menghapus satu huruf di sebelah kiri, kalau delete ini menghapus satu huruf sebelah kanan. Mengapa saya bilang satu huruf? Karena memang satu huruf. Kalau mau banyak ya tekan aja delete-nya sebanyak-banyaknya, Bun ya. Nah, sekarang kita akan coba menghilangkan huruf D. Berarti kita tekan apa, Bun? Ya. Nah, silakan tekan. Benar nggak hilang? Benar nggak hilang, Bun? Hilang dia? Oh, hilang. Kalau hilang delnya berarti benar tuh keyboardnya, Bun. Ya. Mana tahu nanti delnya ditekan yang hilang huruf A. Itu berarti salah tuh. Ya. Nah, tekan del. Ternyata yang hilang adalah huruf D. D. Sekarang tekan lagi del. Apa yang hilang? I. Tekan lagi del. I. Nah, yang hilang N. Tekan lagi del. Akhirnya hilanglah huruf I. Nah, sekarang kita akan menghilangkan sebelah kanan, sebelah kiri dari kursor. Sebelah kiri ke kursor itu berarti kita menekan tombol backspace. Silakan ditekan, Bun. 1, tekan lagi hilang A, tekan lagi hilang I, A. tekan lagi hilang S. S. Nah, berarti kan artinya adalah satu huruf yang dihilangkannya. Jadi satu huruf ke kiri, satu huruf ke kanan. Nah, itu dia fungsinya, Bun ya. Jadi sama-sama menghilangkan, tetapi dia tahu fungsinya bagian mana. Perhatikan kursornya baik-baik. Oke, sekarang silakan teksnya dilengkapi kembali. Nah, gini. Ya, Oke, dilengkapi, Bun, teksnya. Kalau sudah, silakan di enter. Ya. Kemudian ketikkan satuan pendidikan sekolah masing-masing. Biar mantap kan, harus sekolahnya masing-masing dibuat di sini, Bun. Bukan ngikuti tulisan saya gitu, Bun ya. Boleh buat sekolahnya masing-masing. Satuan pendidikannya, misalnya kalau dia TK kan taman kanak-kanak. Kalau dia RA berarti Raudatul Atfal ya, Bun ya. Kalau dia SPS berarti satuan PAUD sejenis. Saya contohkan sekarang taman kanak-kanak aja. Tapi Bunda boleh buat sesuai dengan sekolah masing-masing supaya ada sedikit penyemangat gitu. Sudah? Kalau sudah enter kembali, baru ketikkan namanya TK. Nah, gitu. Ya, TK Mutiara Ilmu. Nah, silakan Bunda buat masing-masing nama sekolahnya. Ya, sudah ya. Sudah, oke. Sekarang gini, Bun. Maksud saya sekarang adalah kita akan coba menggunakan 3 proses pemblokiran atau 3 proses blok. 3 proses blok. Blok yang ada di Word ini ada 3 cara. Yang pertama blok yang sekali klik. Yang kedua blok dengan menggunakan drag and drop. Yang ketiga blok dengan menggunakan keyboard. Sekarang kita akan coba blok dengan sekali klik. Untuk teks yang itu kita coba untuk pendidikan anak usia dini. Perhatikan sekarang, Bun. Ini kursor saya. Ya, kursor ini, Bun ya. Bunda letakkan juga seperti ini. Kursornya berada di pendidikan usia dini. Sama-sama. Sudah? Kalau sudah, kita coba mundurkan ke belakang terus. Mundurkan ke kiri. Ke kiri terus mundurkan. Nanti setelah dimundurkan akan berubah mouse-nya menjadi miring ke kanan. Ada, Bun? Terus ke belakang terus. Sudah, Bun? Arahkan aja terus ke belakang. Sudah? Ini lihat nih punya saya. Kalau udah sampai ke belakang, dia nanti akan berubah, mouse-nya berubah menjadi tumbang dia panah ke kanan. Panah ke kanan. Ujung panah dia bentuk ujung panah, ujung tombak ya. Ujung tombak ya, Bun ya. Ujung panah lah ke kanan. Udah? Bisa, Bun? Nih, saya ulangi lagi. Arah ke sini, pelan-pelan aja, nggak usah laju-laju. Karena kan kita masih tak belajar nih. Pelan-pelan dulu ke belakang. Pelan-pelan ke belakang. Pokoknya nanti kalau kita sampai di warna abu-abu, dia akan berubah sendiri. Nah, seperti ini. Dan pastikan dia sejajar dengan pendidikan anak usia dini. Pastikan dia sejajar. Nah, kalau udah sejajar, silakan diklik 1 kali, Bun. Klik aja. Terblok nggak dia? Nih. Terblok kan? Jadi sekali klik langsung dia terblok. Nah, kalau udah terblok ini kita coba untuk membesarkan tulisannya. Ya, lihat di sini. Ini ada font size-nya ukurannya 11.
di sini kita patokkan langsung itu ukurannya yaitu kita buat 20 saja Bun. Silakan pilih yang 20. Pelan-pelan Bun ya. Nih pelan-pelan. Memang sengaja saya untuk saat ini pelan-pelan dulu. Nah, silakan dicoba Bun. 20. Sudah? Jadi Ya. sekali klik tadi. Jadi kan kita menggunakan 2 kali atau 3 kali klik. Nah, sekarang kita pilih jenis tulisannya. Di sini ada calibrate body. Kita klik yang segitiganya. Terus pilih di sini biar sama-sama semuanya ada di komputernya ada nih semuanya. Ambil Arial Black. Semuanya ada di komputer. Nah, silakan diklik. Oke, inilah salah satu cara menggunakan menggunakan toolbar standar. Nah, untuk memperdalamnya nanti silakan guna kutak-katik aja, nggak apa-apa. Tapi nanti bener jangan sekarang, supaya kita bisa sama-sama. Oke, sekarang yang kedua yaitu proses memblok dengan menggunakan drag and drop. Apa itu drag and drop? Drag and drop itu adalah proses klik, tahan, geser, dan lepas. Ya Bun ya. Ingat Bun? Apa itu drag and drop nih Bun? Geser. Apa tadi geser dan lepas? Klik, tahan. Klik, tahan, geser, lepas. Iya, itu nama drag and drop. Nah, sekarang arahkan ke sini dulu, Bun. Di awal kata taman, arahkan di sini. Pastikan nih, lihat nih mouse saya nih. Ya. Di sini, bukannya kursor di mana aja silakan aja nggak apa-apa. Yang penting ininya dulu di sini. Kemudian silakan klik tahan mouse-nya, diklik sebelah kiri, Bun ya. Yang kanan, klik kiri tahan, geser ke kanan. Nah, seperti ini. Ini namanya adalah proses drag and drop. Kalau nggak berhasil, silakan ulangi lagi sampai berhasil. Sudah berhasil ya? Sudah berhasil. Nah, Sudah. mantap, mantap Bun ya. Mudah kan Bun, belajarnya kan nggak susah kan? Iya ya. Kalau ini Bun, Iya. kalau kita kalau komputer ini bisa dengan menggunakan zoom jarak jauh. Yang nggak bisa menggunakan zoom jarak jauh itu mengajar pendidikan anak karena itu membutuhkan karakter dan sifat. Kalau ini enggak, kita kan hanya menginstruksikan materi yang sudah diciptakan orang. Ya. Oke. Sekarang ukurannya kita buat di sini 16 saja Bun. Ukurannya 16. Tetapi 16 coba ditebalkan tulisannya. Ambil sini yang bold, ditebalkan. Nah, seperti ini. Kalau mau warna tulisannya silakan aja pilih ini ada huruf A yang ada warna-warni ini Bun ya. Silakan pilih mau yang suka warna-warni silakan pilih warna-warnanya. Nah, nih biasanya kalau nih paling suka warna-warna nih. Kalau mudah-mudahan TK PAUD nih suka warna-warni ya. Kita buat warna-warna sekarang. Kita ambil warna dongker. Nah, ini. Itu, pilih aja warna-warna ini Bun ya. Ada yang A yang ada di bawahnya ada garis warna namanya font color. Silakan diklik font color, pilih warna kesukaan. Nah, kalau sudah sekarang kita lanjutkan kembali. Tadi kan dengan menggunakan sekali klik, yang kedua drag and drop, dan ketiga adalah menggunakan keyboard. Ya, gunakan keyboard sekarang. Mana tahu mouse-nya macet atau susah kita bloknya, jadi bisa menggunakan keyboard. Caranya gini Bun, letakkan di sini kursornya dulu. Nah, kursornya di sini letakkan. Nah, gitu. Nah, kalau yang sekarang, kalau tadi kan kursornya di mana aja terserah, asalkan penunjuk mouse-nya ini jangan berubah. Sekarang kursornya ada wajib di sini. Sudah? Di keyboardnya ada tombol shift nggak Bun? Masih ada Bun ya? Udah hilang shift-nya belum? Masih ada? Masih. Oh, masih ada. Kira udah hilang tombol shift-nya. Nah, kalau masih ada silakan ditekan tombol shift-nya tahan. Tekan tombol shift-nya, jangan lepaskan. Tekan panah ke kanan, pelan-pelan. Panah ke kanan pada keyboard ada 4 panah tuh, panah kiri kanan ke bawah. Nah, dekat shift itu ada panah ke kanan, tekan aja. Nah, begini. Ya. Mau Bun? Itu kan ada 4 panah tuh, atas, bawah, kiri, kanan. Yang ditekan itu sebelah kanan. Nah, itu caranya adalah memblok dengan menggunakan keyboard. Nah, sangat sederhana memang Bun ya, tapi ini dasar-dasarnya dulu.
Oke, ukuran tulisannya silakan dibuat 20 saja. Ukurannya tulisan 20 dan jenis tulisannya biar sama-sama ambil di sini Area Black. Biar sama-sama. Kalau sudah sekarang letakkan kursornya di akhir teks seperti ini. Sudah, Bun, sudah selesai? Sudah, Kak. Ya. Sampai di sini ada yang membingungkan? Ada yang kira-kira yang selama saya kasih materi dari awal sampai tadi, ada nggak yang kurang jelas sebelum kita lanjut? Silakan bertanya, Bunda. Saya nomor 1 tadi kelewat yang mengaktifkan rules itu view terus apa ya? View Lewat. ruler, Bunda. View ruler. Lihat di sini ya. View, klik ini menu view, kemudian klik ruler di sini. Nah, dalam view itu ada ruler, ada grid line, yang kita klik ruler. Klik. Kemudian untuk mengaktifkannya kembali, klik lagi. Nah, tapi jangan lupa setelah ini kita aktifkan role-nya, kembali klik menu home. Nah, gitu. Sudah dicatat, Bun? Belum? Sudah. Ya, silakan catat. Malam ini sinyalnya bagus semua, Bun, ya. Nggak ada yang terlempar malam ini. Alhamdulillah. Kemarin banyak yang terlempar kemarin. Mungkin ini karena bulan apa namanya akhir bulan jadi sinyalnya bagus-bagus gitu. Di awal bulan ya mulai lagi gitu. Alhamdulillah nggak hujan jadi Oh gitu ya. Nah, biasanya mengganggu tuh hujan itu sangat mengganggu, Bun. Iya. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Silakan klik kursornya di sini, di akhir sini. Letakkan kursornya di akhir nama sekolahnya. Kenapa di akhirnya? Karena kita akan melanjutkan kembali, melanjutkan. Untuk melanjutkannya silakan di enter 1 kali, Bun, di enter 1 kali. Kursor kita pasti berada di tengah, Bun, ya. Kita normalkan kembali kursornya, kita normalkan kembali. Klik di sini. Tadi kan kita klik icon center, ikonnya ke tengah. Sekarang kita klik icon left, Bun, icon left. Silakan klik di sini icon left. Nah, di sini. Ya, left. Nih, ya, Bun, ya, icon left. Ya. Dikirim. Kursornya ke kiri. Sudah. Kemudian ukuran tulisannya di sini kita buat ukurannya dinormalkan kembali 12. Kita buat 12 saja, itu normalnya. Terus di sini Arial Black-nya kita ganti boleh Calibri, boleh Times New Roman. Itu biasanya 2 jenis huruf yang standar. Ada Calibri, ada Times New Roman. Ini yang mana aja, Bun? Yang apa yang ada lihat di apanya? Di pilihannya apa yang ada itu ada dan klik Calibri. Calibri atau Time New Roman sama ya? Ya, Calibri Times New Roman beda, Bunda, beda. Bentuknya beda. Tapi ini yang normal digunakan orang gitu. Untuk pengetikannya. Ya, yang biasa digunakan itu karena Times New Roman, Calibri. Tapi sejak tahun 2010 ini, 2010 ke atas ini orang banyak menggunakan Calibri. Kami dulu 2010 ke bawah itu Times New Roman, zaman-zaman Times New Roman. Karena zaman Calibri semua. Ya. Oke, sekarang silakan ketikkan sembarang teks, Bunda. Kita latihan ngetik dulu sedikit, ya. Tapi di sini ketikannya nggak usah sebuah naskah, sebuah teks, nggak usah. Kita ngetiknya paragraf, nggak perlu bisa dibaca. Yang penting bentuknya modelnya seperti paragraf, ya, Bun, ya. Sekarang kita mulai mengetik, hurufnya huruf kecil semua. Berarti tekan caps lock, matikan hurufnya, kemudian kita mulai mengetik. Lihat di sini. Nah, sedikit-sedikit, Bun, ya. Spasi, tekan 5 lagi, spasi seperti ini. Spasi, spasi. Nah, teruskan, Bun, ya, spasi. Jadi jangan di enter, Bunda. Terus. Nah, jadi saya nggak minta membuat sebuah ketikan dulu. Nanti aja tuh, Bun, ya. Karena nanti waktunya lama. Biasanya kalau ada latihannya baru kita membuat yang pengetikan seperti itu. Nah, ketik terus. Nah, pelan-pelan. Tapi nggak boleh ngetiknya gini, Bun. Misalnya ketiknya A. Nah, gini nggak boleh. Ya, itu nggak terbaca sama dia nanti. Jadi ketiknya begini, spasi. Nah, gitu. Jadi seolah-olah kita mengetik sebuah naskah walaupun nggak bisa dibaca. Nah, seperti ini, Bun. Ketik terus. Buat
5 paragraf, 5 baris. Buat 5 baris. Ya, 5 baris dibuat. Ini sambil pelan-pelan aja Bun, kali laju ya, pelan-pelan aja seperti ini. Nah, saya udah sampai 5. Silakan yang belum. Ya, nanti kalau ada yang bertanya aktifkan mic-nya Bun ya. Nanti ada apakah lagi supaya nanti peserta yang lain bisa fokus mengikuti materi ini. Ya, kalau sudah silakan di enter lagi Bun, enter lagi 1 kali, enter lagi. Nah, sekarang silakan ketikkan kembali teksnya. Ketikkan kembali teksnya Bun ya, ketikkan lagi teksnya seperti tadi. Ya, kita pelan-pelan aja. Sebanyak 5 baris. Terus ketik 5 baris. Yang waktu Indonesia Timur sekarang udah jam berapa Bun? Yang dari waktu Indonesia Timur? Pak. Jam Berapa, Bun? 22.44. Oh, ya. 22.47. Oh, udah jam 11 Bun ya. Sudah hampir jam 11. Ya, tetap semangat Bun ya. Kan nggak apa-apa, kan di rumah aja Bun Siap. ya. Nah, belajar kan di rumah kan. Kalau di rumah nggak apa-apa Bun. Coba apa namanya? Sebentar lagi selesai nih. Siap. Ya, sekarang udah selesai 2 paragraf. Ya, kita pelan-pelan Sudah. aja, yang penting berhasil. Kalau yang belum, saya masih nunggu Bun ya, saya tunggu dulu. Yang sudah standby dulu.
sekarang kita lanjutkan kembali. Perhatikan sekarang paragraf kita. Ini kan paragrafnya nggak begitu rapi Bun ya. Yang rapinya kan di sini kita lihat nih. Ada 2 paragraf, yang satu sebelah kiri, yang paragrafnya ini semuanya rata-rata rapinya itu sebelah kiri, sebelah kanannya berantakan. Nah, ini yang kita lakukan tadi kan pemilihan pemilihan ikonnya itu adalah yang menggunakan ikon ini ya, ikon left. Makanya kalau kita gunakan ikon left ya, sesuai dengan bentuk ikonnya itu ratanya sebelah kiri, maka rapinya juga sebelah kiri, sebelah kanannya jadi akan berantakan. Nah, sekarang coba kita pilih dulu yang sebelah kanan Bun. Klik nih. Ya, silakan diklik. Nah, nih ya. Jadi begitu kita klik sebelah kanan, maka rapinya juga sebelah kanan. Nah, ini kalau kebetulan kursor saya berada di paragraf yang pertama. Nah, sekarang coba paragraf yang kedua lagi, Bun. Letakkan di paragraf yang kedua. Kita klik di sini. Nah, sekarang silakan klik yang ini, Bun. Icon Just TV. Ya, silakan diklik. Nah, lihat. Ya, ini rapinya rata kiri kanan. Jadi nanti kalau Bunda buat paragraf itu usahakan yang seperti ini. Ratanya rapi kiri kanan. Yang kita pilih adalah icon Just TV. Oke. Sekarang gini. Lihat antara paragraf 1 dengan paragraf 2, ini ada jarak. Jarak ini disebut dengan jarak spasi. Jadi jarak spasi antar paragraf. Itu mudah, yaitu dengan cara menekan enter, maka kelihatan jaraknya. Sekarang bagaimana cara kita membuat jarak antar baris? Nah, ini dia. Jarak antar baris dalam sebuah paragraf. Misalnya, baris pertama sama baris kedua, ini mau kita jarakkan. Atau kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, dalam sebuah paragraf. Ini nggak bisa kita lakukan enter. Kalau kita lakukan enter, berarti dianggapnya itu paragraf baru lagi. Nah, bagaimana caranya? Nah, silakan dicatat. Jarak baris spasi atau disebut dengan line spacing. Sudah, Bun? Silakan dicatat. Jarak baris spasi atau line spacing. Tulisan line spacing itu ini tulisannya, Bun. Kalau kurang agak ragu sedikit. Line spacing. Spasi. Ya. Jarak baris spasi. Nah, itu ada 3 jaraknya. Yang pertama 1 spasi. Itu 1 spasi. Itu caranya yaitu dengan tekan tombol kontrol. Nih. Kemudian tekan angka 1. Nah, ini langkahnya, Bun ya, caranya. Itu untuk 1 spasi. 2 spasi. 2 spasi. Caranya adalah tekan tombol kontrol, ditahan, kemudian tekan angka 2. Nah, biasanya kalau untuk buat untuk buat proposal BOP atau proposal apa aja, atau termasuk juga makalah-makalah, itu biasanya kan jaraknya 1,5 spasi. Ini jaraknya biasanya. Ya, itu caranya adalah tekan tombol kontrol, kemudian ditekan angka 5. Nah, sekarang kita cobakan. Yuk kita buktikan. Letakkan printernya sekarang di letakkan kursornya sekarang di paragraf 1. Sudah, ya? Letakkan kursor paragraf 1 dah. Di mana aja ya, Pak? Di mana aja boleh. Boleh di kiri, boleh di kanan. Pokoknya paragraf 1 lah, boleh di akhir gitu ya, Bun ya. Silakan sekarang kita buat, ini kan jaraknya udah 1 spasi nih, nggak akan mau lagi dia. Jadi kita buat coba 2 spasi. Silakan dites, Bun. Tekan kontrol ditahan, tekan angka 2. Mau nggak dia? Sudah. Bisa, Bun? Nah, kalau nggak bisa silakan disampaikan. Ya, mau tahu kok ada yang Bisa. jadi kesalahan. Mau, Bun ya?
Oke, sekarang letakkan kursornya di paragraf yang kedua biar kelihatan perbedaannya. Ya, jadikan sekarang dia 1,5 spasi. Silakan. Mau Bunda? Ya, seperti ini. 1,5 tuh kontrol dan Angka 5. Pasti angka 5 Pak ya. Ya, tekan kontrol, tekan angka 5. Mau nggak? Bisa Pak. Bisa ya. Nah, jadi yang 1,5 spasi ini, nah inilah cara nanti kalau kita buat makalah atau buat apa namanya, buat BOP, usahakan yang jaraknya 1,5 spasi. Ya, jangan yang 1 spasi. Itu biasanya nggak dibaca orang karena rapat-rapat. Apalagi kalau yang baca tuh istilahnya udah terlalu sibuk dia membaca tuh, nengok teksnya malas dia. Jadi kita buat 1,5 spasi. Ini rasanya lebih menyenangkan di mata, ya Bun ya. Nah nih, ya jangan iri-iri kali. Nah apa-apa. Kalau untuk kalau apa nama BOP itu memang harus banyak proposalnya gitu. Ya ini saran aja. Oke, sekarang kita akan coba menganalisa sedikit terjadi pengetikan yang agak susah di sini, yaitu ketika kita mengetik yang seperti ini Bunda. Lihat di sini. Saya akan ketikkan rumus molekul air. Nah, ada yang tahu Bunda rumus molekul air? Ayo, yang apa? Ilmu-ilmu SMA dulu. Rumus molekul air. Besar semua Bun ya. Nah, jadi kalau kita ketik H2O, ini kan bukan rumus molekul air. Nah, ini hanya pengetikan biasa. Jadi bagaimana kita membuat ini sesuai dengan teksnya, mana tahu nanti kan Bunda buat soal nih. Ya, ada rumus-rumus seperti ini ya. Kemudian membuat angka 2 naik ke atas atau angka 2 ke bawah, nah itu kan perlu. Sekarang silakan di blok yang angka 2-nya saja. Bloknya itu hati-hati Bun ya, angka 2 saja silakan di blok. Boleh Bunda gunakan proses bloknya dengan menggunakan keyboard, boleh menggunakan drag and drop, terserah. Sudah Bunda? Bina habis masuk. Sudah ya? H2O. Nah, kalau sudah, ya dilihat di sini kan ada bold, ada italic, ada underline, nah ini. Ada yang subscript, kemudian ada superscript. Jadi kalau dia ke atas itu namanya super. Ingat Superman, Superboy itu kan ke atas perginya. Jadi superscript, silakan diklik. Nah, naik dia ke atas, Bun. Ya, bisa kan? Iya. Nah, ini cara ngetiknya Iya, bisa, begitu besok. Jadi kalau ada rumus-rumus kimia ya seperti ini ngetiknya. Terus letakkan kursornya di akhir lagi seperti ini. Kemudian enter. Masalah yang kedua adalah pengetikan, maaf. Kok rumus molekul airnya di bawah duanya? Salah. Naikkan ke atas Bunda, turunkan ke bawah. Kita klik aja nih langsung. Nah, nih. Ya, yang subscript, maaf lupa tadi. Nah, ini baru rumus molekul air. Kalau tadi itu bukan. Sekarang kita lanjutkan lagi, klik di sini CM2. Nah, biasanya kalau angka 2 ini kan letaknya di atas. Silakan di blok angka 2 dulu, kemudian naikkan ke atas seperti ini. Nah, gitu. Ya. Nah, kalau udah begini nanti kalau kita ketik spasi kita kecil-kecil terus nih. Jadi kita normalkan kembali, kita hilangkan nih ya. Mohon maaf Pak, untuk naikkan ke atasnya pakai apa tadi Pak? Setelah di blok? Ya, udah di Belum blok. ketemu. Udah di blok Bun ya, seperti ini ya, ada di blok. Kemudian ambil di sini ini. Ini kan subscript. Ambil di sini yang superscript. Lihat mau saya ke atas, saya naikkan ke atas. Di sini ada bold, ada italic, ada underline. Nah, di sini ada dia nih. Ada Bun? Iya. Ya, kalau yang 2010, 2013 pasti ada nih, sama dia. Kita akan diklik. Nah, klik lagi. Itu ya. Yang Mana ya? Klik yang apa ya? Yang ini Bun, subscript, superscript ini. Yang X-nya, yang 2-nya ke atas. X itu yang 2-nya ke dua. bawah. X Ya, dua. X yang 2-nya ke atas. X2. Mau? Yang oh tadi di bawah ya, duanya ya. Kalau ke bawah ya diklik 2-nya, dia ke bawah pula 2-nya Bun gitu. Sama diikutinya format teksnya gitu. Oh iya. Oke. Oke, ini Oh udah yang mulai X-nya ini. udah menemukan tingkat kesulitan lagi Bun ya. Dan ini kita udah mulai masuk materi, udah mulai
apa namanya agak sedikit rumit, tapi nggak masalah. Yang penting konsentrasi aja terus. Mudah-mudahan bisa diikuti sampai selesai ya Bun ya. Oke. Iya ya. Oke Bun ya, jadi ini dulu materi kita malam ini. Kita lanjutkan lagi nanti materinya itu di hari apa lagi Bun ya? Jadwal kita? Hari Jumat ya? Jumat. Ya Jumat. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa hadir. Karena di grup kan cukup banyak nih. Ada sekitar 60 peserta. Nah jadi mudah-mudahan belum besok beliau bisa mengikuti semuanya. Jadi materi besok itu materinya mengenai indentasi dan tabulasi. Dan gabungannya sekaligus. Nah itu materinya sangat penting tuh Bun. Ya, kalau nggak ngikuti itu rugi karena nanti bisa membuat SK-SK, ya bisa membuat surat-surat keputusan, bisa membuat surat-surat, nah itu semuanya di sana. Ya Bun ya, jadi ini mau disimpan silakan aja disimpan nggak apa-apa. Ya jadi ini nanti materinya bisa diulang kembali. Nanti saya share nanti Zoom ini ke YouTube. Nanti saya share kembali ke grup kita. Jadi nanti kalau misalnya kelupaan materinya lihat di YouTube Bun ya. Oke, ini rekamannya saya selesaikan dulu. Ya. YouTube-nya apa, Pak? Ya, YouTube-nya nanti saya apakan Bun. Saya langsung sharekan nanti sekalian apanya. Sama link aplikasinya. Ini saya stop Bun ya rekamannya dan lihat aja nanti rekamannya.